dalam perjalanan kepada Nabi Khidir tadi, hamba yang disebutkan dalam ayat berapa tadi itu, Nabi Musa kan bersama dengan temannya ya Musa. Setelah ketemu itu kemana? Muridnya itu. Iya. Dan kemudian dia ceritanya disampaikan hanya berdua, Ya. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Itu ya Ustaz. Ya. Kemana Fatahu ini Toto tidak berlanjut dalam kisah ya? Ya. Hebat antum berpikir ini. Anak juga lama berpikir. Dan terus terang anak nggak tahu kemana. Di Al-Qurannya juga nggak disebutkan. Nggak tahu kita berlanjut kemana. Tapi Yusha itu bukan orang sembarang. Dia menjadi wasinya Nabi Musa. Dan dia membelah lautan juga. Dan dia punya banyak persamaan. Jadi dia menjadi sosok yang agung. Dan dia diperangi oleh tiga orang yang berkuasa di masanya, yang membelot dari wasiat Nabi Musa, yang menunjuk dia sebagai pemimpin. Yusha. Dalam Alkitab lebih banyak kisah tentangnya, tapi dalam riwayat-riwayat pun, dalam riwayat Islam pun ada beberapa riwayat tentang. Insya Allah itu lanjut dalam kajian Kahfi yang advance. Ini kita kali ini kajian Kahfi elementary. Nah, besok mulai lebih terbuka. Yusha masih anggaplah sebagai misteri. Pertanyaan bagus. Kalau memang sosok yang sama, Raja Persia pertama ini sebagai hipotesa itu Ustaz, karena makomnya ada, kan kita sepakat Nabi Khidir masih hidup Ustaz. Berarti nggak meninggal gitu, nggak ada makomnya gitu. Sehingga kalau hipotesa ini kita coba viralkan, ya akan jadi rancu Ustaz. Lantas yang di makom versi itu siapa? Ada memang itu Zulkarnain, karena hakikatnya Zulkarnain ya Nabi Khidir dan akan tetap hidup seperti itu. Demikian Ustaz. Untuk yang hipotesa Raja Persia ini adalah juga dari Zulkarnain Raja Persia pertama. Atau namanya Cyrus. Nah, ini maksudnya pertanyaan saya pribadi terhadap hipotesa Ustaz. Di situ jawabannya. Kalau 6. Tapi nggak apa-apa jawab pertanyaan yang sangat bagus dan makul. Jadi kalau itu Khidir itu kan masih hidup. Kalau Zulkarnain itu juga Khidir alaihissalam, bagaimana orang ada makamnya? Ya kan? Sekarang betapa banyak di negara kita di Indonesia yang makamnya ada, tetapi sebenarnya jasadnya tidak ada dan disebutnya makam. Syekh sejenak, banyak, ada beberapa sunan, ada beberapa wali menjadi makam petilasannya. Prabu Siliwangi misalkan di mana makamnya? Yang Satang mungkin ada nih, tapi ada beberapa dan banyak versi. Jadi tidak harus ada tumbuhnya di situ. Kalaupun ada tumbuhnya di situ, itu nanti penjelasannya besok. Besok itu bagaimana? Tapi namanya ada kopi yang baru keluarnya apa? Kok anak lupa kafe? Kopi itu. Iya. Jalannya kemarin dulu kita sani. Karena lagi nunggu kelupaan. Untung ditanya jadinya. Ustaz, saya baca ini Ustaz, ada artikel dari jurnal penulisnya ini dari Sahid BSD University. Iya. Study matching the time and the names of Cyrus and Zulkarnain. Di situ disebutkan bahwa memang berdasarkan teori ini, beliau juga tiga orang ini juga menyatakan bahwa Zulkarnain is probably the Iranian Cyrus. Jadi itu sependapat ya. Alhamdulillah, syukran. Barakallahu fikum. Tadi Ustaz sudah menjelaskan berkenaan dengan mengenal musuh. Saya perlu berkenaan dengan apa disampaikan tadi. Ini kan agama, banyak agama modifikasi, baik di kalangan Islam maupun di kalangan agama-agama yang lain. Nah ini Ustaz kan untuk mengetahui kita ini berkenaan dengan hal-hal seperti ini kan, nah mungkin kita bisa memodifikasi semua. Yang mana sih sesungguhnya mereka yang aslinya? Apalagi yang disampaikan tadi berkenaan dengan agama Kristen, hampir semua modifikasi bukan sesungguhnya. Mungkin gimana
kita ini menyikapi berkenaan dengan agama-agama modifikasi yang memang rata-rata buatan-buatan yang memang untuk memusuh kita kan. Hasilnya bahas dalam penjelasan tadi bahwa kalau dia Islam itu hanya kedok aja, sebenarnya memusuhi Islam sesungguhnya. Atau di Kristen dia pura-pura Kristen padahal sesungguhnya bukan agama Kristen sesungguhnya, ataupun agama-agama yang lain. Gimana Ustaz kira-kira tanggapan kita berkenaan dengan apa yang harus kita lakukan, ketidakmampuan kita untuk mengidentifikasi sebagai penyebab. Jadi kalau identifikasi parsial atau istilahnya secara spesifik mungkin membutuhkan banyak maklumat dan itu bukan hal yang mudah, tapi ada garis besarnya dan sebenarnya gampang. Pertama, manusia itu punya fitrah masing-masing, itu adalah jelas. Jadi kadang panggilan untuk kebenaran itu dan kebenaran itu satu. Apapun yang manusia pahami tentang agama tidak belum tentu representatif dari agamanya itu semua, tetapi ada yang lebih kuat yaitu akal dan fitrah. Itu satu, dan panduannya, rumusnya adalah sangat mudah. I'rifil haqqa, dalam hadis i'rifil haqqa ta'rif ahla. Untuk mengetahui itu kita harus mengetahui yang hak. Untuk mengetahui musuh-musuh kita harus tahu. Makanya di kita itu ada tawalli dan tabarri. Itulah intinya. Jadi kita berwilayah, kita tahu, kita punya tolak ukur, patokan, kita tahu siapa musuh dan kita berpegang pada itu. Jadi ta'rif ahla, pertama kenali hak itu yang kebenaran. Itulah gunanya menambah ilmu, menambah wawasan, menguatkan komunitas, pengajian ketimbang hari-hari terus kita dikonsumsi segala perhatian kita, jauh dari majelis, jauh dari komunitas, sibuk dengan dunia luar saja. Nah ini yang antum sudah berada dalam naungan hak bersama-sama, jadi satu kafilah yang siap insyaallah nanti dan mengenal. Jadi intinya mengenal hak kita akan tahu yang tidak, terlepas dari embel-embel agama, aliran, sekte dan lain-lain. Kebenaran tetaplah kebenaran. Karenanya sebagai contoh betapa besarnya itu energi di Palestina yang memanggil umat sedunia, lintas bahasa, lintas bangsa, lintas agama, tetapi semua menyuarakan ingin membela Palestina.